Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-282. Ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran yang nantinya membahas akan akad yang dilakukan secara tidak tunai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakun rajulaini farajulu wa imra'ataini mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu ayyaktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahada wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayyatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya bagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu daripada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah mencatat atau janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Dan jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat panjang, ya, bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, ya, yang membicarakan tentang dain atau utang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma." Apabila kalian itu bermuamalah dengan secara tidak tunai sampai waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka tuliskanlah, ya. Jadi kalimat di sini idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ya, apabila melakukan transaksi tidak secara tunai yaitu dain, utang piutang, ya, sampai pada waktu yang ditentukan yaitu waktu pelunasannya faktubuh, maka ya tuliskanlah. Ya, perintah di sini menunjukkan hukum asalnya al-amru lil wujub. Hukumnya adalah wajib, yaitu menuliskan dari
akad transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, ya. Artinya ada utang piutang, hendaklah dituliskan, dicatat, gitu ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah penulis itu ya menuliskannya dengan adil, ya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullah, ya. Fal yaktub, ya. Jadi jangan dia itu enggan juga untuk tidak, janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ya, jadi ayat ini kan mengajarkan kepada kita untuk apa? Menuliskan ya transaksi, ya akad utang piutang, ya transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, artinya secara utang piutang. Ya, penulisnya jangan sampai mereka tidak mau untuk menuliskannya. Ya, jangan juga menolaknya, ya. Hendaklah dia mencatatnya dan yang orang berutang itu mendiktekannya. Jadi orang yang berutang itu mendiktekannya. Berarti di situ ada yang mencatat. Dalam hal ini berarti nanti dalam akad misalnya ada notaris misalnya gitu ya, atau mungkin ada di sana penulis yang memang khusus ya di legal drafter, ya. Jadi orang yang memang menuliskan akad transaksi, terutama nanti akad transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Nah, kemudian di sini juga disebutkan, ya, disebutkan di sini bahwasanya ya wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hendaklah ada dua orang saksi, ya, dua orang saksi laki-laki, ya. Nah, kalau tidak ada fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'ataini mimman tardawna minasyuhada, ya. Jadi kalau tidak ada laki-laki dua, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Kenapa? Karena dalam Islam itu biasanya kedudukan dari satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan, ya. Baik itu nanti dalam hal waris ataupun dalam persaksian. Kenapa? Karena agar nanti kalau misalnya salah satunya itu lupa gitu ya, maka nanti yang lain mengingatkannya, ya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan wala ya'ba syuhada'u idza madu'u. Ya, saksi itu juga jangan sampai ketika terjadi persengketaan kemudian dipanggil dia tidak mau bersaksi padahal dia menyaksikan akad tersebut. Walatas amu antak tubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Ya, hendaknya menuliskannya baik itu akad yang besar ataupun akad yang kecil. Nah, di sini ada perincian. Jadi bukan hanya akad-akad yang besar tetapi juga akad-akad yang kecil. Nah, nanti implikasinya akan sedikit berbeda, ya. Kalau umpamanya akad yang besar itu menjadi wajib, tapi kalau akad yang di masyarakat dianggap itu ma'ruf, ya, yang kecil, maka tidak mengapa. Misalnya utang 1.000 gitu ya, utang misalnya 10.000 gitu ya, atau mungkin 100.000, sebagian kalau tidak menuliskannya itu juga tidak apa-apa, ya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wadna alla tartabu, ya. Jadi itu akan lebih bagus, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di situ menjadi apa? Menjadi hal yang memang menguatkan bahwa memang terjadi akad utang piutang dan itu lebih menguatkan dari persaksian, ya. Nah, kenapa? Karena itu lebih mendekatkan juga kepada ketidakraguan. Jadi semakin yakin kalau memang sudah ada tulisannya. Ya, kemudian ada lanjutannya di sini illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya, kecuali pada akad yang dilakukan ya secara tunai, ya, tijaratan yang hadiratan tudiru naha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Jadi ketika akad itu dilakukan secara tunai, ya, secara langsung, ya, dan biadin, maka tidak apa-apa kalau tidak menuliskannya. Ya, artinya berarti memang akad cash, ya, akad tunai, bukan akad den, bukan utang piutang. Wa ashidu idza tabayyatum, dan hendaklah ada saksi ketika terjadi jual beli. Wala yudoro katibun wala syahid, tidak pula nanti memberikan mudorot, ya, kepada yang istilahnya itu yang menjadi saksi dan juga orang yang menjadi apa yang menuliskannya. Wa intaf alu fa innahu fusukum bikum, dan apabila kalian melakukan hal itu maka itu termasuk perbuatan fasik, artinya mempersulit bagi saksi dan juga mempersulit bagi para penulisnya. Nah, ini menarik, ya, kajiannya terkait dengan mempersulit bagi saksi dan juga
dan juga bagi para penulis. Ini biasa nanti ketika terjadi sengketa, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk menuliskan akad-akad yang tidak tunai, kemudian nanti orang yang punya utang itu mendiktekannya dari saksi itu hendaknya dua orang laki-laki, kalau tidak ada maka satu orang laki-laki, dua orang perempuan, gitu ya. Kalau tidak lagi bagaimana? Berarti empat orang perempuan, gitu ya. Kemudian setelah itu kalau umpamanya secara tunai tidak ditulis juga tidak apa-apa, ya. Kemudian hendaknya dalam jual beli itu ada saksi, ya, terutama nanti jual beli yang sifatnya itu besar dan dikhawatirkan terjadi sengketa, dan kita tidak boleh mempersulit saksi ataupun juga mempersulit dari orang-orang yang menuliskannya. Nah, di sini ada unsur, kalau saya lihat itu adanya semacam pemberian fee bagi orang yang menuliskannya, terutama nanti ketika memang itu dilakukan secara profesional, gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, ya. Ayat ini sebenarnya ada lanjutannya, yaitu di surat Al-Baqarah 283. Ini juga masih terkait dengan akad yang tidak tunai, yaitu wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah, ya. Jika kalian dalam perjalanan, ya, di satu safar, di satu perjalanan bisnis, ya, walam tajidu katiban, dan tidak mendapatkan penulis, ya, maka farihanun makbudah, maka boleh menjadikan suatu barang menjadi apa? Menjadi jaminan. Fa'in amina ba'dukum ba'da fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha robba. Namun jika merasa yakin aman di antara kalian, maka tidak apa-apa, maka fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaknya jika sebagian kamu mempercayai sebagiannya, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumus syahada, jangan menyembunyikan persaksian, ya. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Siapa saja yang menyembunyikan persaksian, maka dia memiliki apa? Penyakit dalam hatinya, ya. Di sini menunjukkan hatinya berdosa, ismu qalbu. Wallahu bima ta'maluna alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha apa yang kalian kerjakan. Wallahu bima ta'maluna alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi dari ayat surat Al-Baqarah 282 dan 283 kita bisa mengambil beberapa faedah, ya. Yang pertama adalah perintah untuk menuliskan akad yang dilakukan tidak secara tunai. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah adanya penulis akad yang tidak secara tunai dengan menuliskannya itu dengan benar, ya, dengan benar dan tidak ada unsur kebohongan. Yang kedua, ya. Yang ketiga adalah bahwasanya ketika akad itu dilakukan secara cash, tunai, maka tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya, ya. Kemudian penulisan akad tidak secara tunai bisa dilakukan pada akad-akad yang sifatnya itu besar ataupun yang kecil, ya. Yang ketiga adalah bahwa dalam jual beli hendaknya ada saksi, ya, ada saksi dalam jual beli. Kemudian sebelumnya juga bahwa saksi itu adalah dua orang laki-laki, ya, dan dua orang laki-laki, ya. Kalau tidak ada maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, ya. Nanti kalau tidak ada berarti empat orang perempuan, dan hendaknya kita itu tidak orang-orang yang berakad, kita itu tidak mempersulit, ya, bagi para penulis dan juga bagi para saksi tersebut, ya. Dan juga kalau itu dilakukan maka itu adalah salah satu dari perbuatan fasyik, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dan mengetahui apa yang diajarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari syariat-syariat tentang muamalah tersebut, ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-283 ini adalah syariat gadai, di mana ketika terjadi akad utang piutang dan tidak ada penulis, maka kita boleh mengambil barang jaminan, dalam hal ini adalah gadai, ya. Nah, namun jika saling percaya, maka
maka tidak mengapa, tidak ada gadai, tapi dengan syarat ya masing-masing itu melaksanakan amanah yang diberikannya, dan juga salah ya, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk takwanya itu adalah yaitu tadi melaksanakan amanah, yaitu membayar utangnya ya. Kemudian di situ wala taktumus syahadah, ya tidak boleh menyembunyikan persaksian ya, karena itu adalah bagian dari dosanya hati, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ya kita dapat melaksanakan syariat muamalah yang sangat agung ini, sangat mulia ini, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.